Inilah Tadi kalau kan- akal mati, belum bertanya, ngaku bertanya. Tadi kan abang bilang, Bang Zuma ini kan bilang tadi bahwa Rasul Paulus dari mana dia dapat pewahyuan seperti begitu sampai 13 kitab yang dia tulis. Betul. Oke, pasti abang sudah tahu sebenarnya jawabannya. Saya yakin Bang Zuma pasti membacanya. Dari mana? Karena sebelum dia menulis, Bang, dia ketemu dengan rasul-rasul atau murid-murid Yesus, betul ya? Coba di mana dalilnya tertulis Yohanes anak Zebedeus bertemu dengan Paulus? Tertulis di mana itu? Ini Bang, di Kisah Para Rasul ya. Ketika silakan. bersama-sama mereka makan di Oke. Di mana itu? Paulus bertemu dengan Yohanes itu di mana? Sebentar Bang, ya saya cari dulu nih Bang. Iya. Thank you, Bung. Ketemu dengan Barnabas juga ketemu. Barnabas juga bukan murid Yesus, Bang. Nggak pernah tertulis Barnabas ketemu Yesus, itu juga nggak ada. Selalu. Masya Allah, Bunda Mila. Pria sejati kok begini ya. Jadi benar ya, 1 Korintus 14:10, oten titik-titik karena Kristus. Kristus palsu. Bunda Rahma menyedihkan sekali, Bunda Rahma. Silakan Kak, dilanjut Kak. Silakan dilanjut dulu Kak. Silakan. Ya, bagus begitu, saudara. Lembutkan hati saudara ya, supaya apa yang kami sampaikan, kalau salah Anda luruskan, kalau benar Anda terima. Itu. Jadi Gurunda, Tabe. Jadi kalau kita lanjut kepada pembuktian ya, coba kita lihat ya ajaran yang di bawah Paulus yang bersumber dari Kristus palsu itu kan, yang pengakuannya ketemu dengan Kristus palsu. Nah, ajarannya coba kita lihat dengan pengajaran anak Maria, Kristus anak Maria kan, berbeda, kontradiksi. Ya, coba. Kita membuktikannya. Ya, silakan. Jadi buahnya itu ya dilihat dari apa, pengajaran apa yang di bawah gitu loh, bertentangan. Matius 5:17 kata gak usah terlalu ribet, Bun. Turunkan saja celananya, Bun, periksa kepalanya. Kalau dia masih tertutup dengan yang sudah tidak tertutup, itu sudah bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengajarkan tidak sunat. Coba periksa punya pria ini, tertutup atau sudah masih terbuka? Sudah terbuka. Dari situ aja dilihat. Boleh. Bang Zuma boleh juga. Mungkin lebih ini Bang. Terbuka otaknya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus Bang. Enggak, maksudnya bukan itu, Bun. Maksudnya dia mau buka celananya, dia mau diperiksa. Jangan buka celana, Bunda Rahmat. Maksudnya Bun, periksa Kak. Nah bilang itu, periksa mak Bun, aku ikhlas meskipun aku masih SMA. Aku ikhlas Bun, periksa mak. Iya, karena Yesus, Paulus mendedikasikan dirinya kepada orang di luar Bani Israel yang berkuluk. Itu hasil dari pengajaran Kristus. Susah sekali sih Bang mengerti perasaan saya. Aduh, dari tadi apa yang dogma doktrin Bun. Ya. Suara Bunda kok kecil ya? Ya itu dia, emang nggak tahu. Belum ada ya headsetnya belum. Kupingnya Bunda yang tertutup. Juga. Itu Bun, ngapain susah kali kontradiksi. Periksa saja kepalanya. Kalau dia masih tertutup, dengan yang tidak tertutup pasti beda. Pengertiannya lambat loading dia. Ini seleron pengikut Yesus kepalanya semuanya terbuka. Pengikut Paulus kepalanya dilarang buka, harus tertutup. Itu bedanya. Tapi Gurunda izin. Si Paulus tuh smart berarti ya.
cerdas dia nipu miliaran orang di dunia. Oh iya, orang Farisi itu orang cerdas, Bun. Oh. Maka disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, ahli. Spesial tentang kitab-kitab, itu namanya ahli kitab. Al-Quran menyebutnya ahli kitab. Tapi bukannya orang Farisi ini orang yang bunai-bunai muridnya Yesus itu rendah. Iya, betul. Iya. Itu kan nyandak kan Bun, aku Bun biar nggak nyatet nyandak, otak masih bagus. Iya, orang Islam itu pinter. Itu di Kapadokia masalah kepala Bunda, tempatnya itu tempat murid-murid Yesus kabur itu di Istanbul, di satu kota namanya Kapadokia. Itu saya ngeliat sendiri loh, Bunda, mereka tinggal di bawah-bawah gua-gua itu, ada dapurnya, ada ininya, keren tempatnya, keren banget. Ayo Pria, sudah dapat Pak Pria? Iya. Kadang-kadang oten tapi dia pun kepalanya terbuka. Kenapa Bang? Gimana Pak? Gimana Kak? Bunda Rahma sudah tidak bahas kepala kita, Bunda masih bahas kepala. Apa sih? Oke, kenapa Bang? Lanjut Bang, udah kau dapat Bang? Ya, ini sebenarnya yang kepala terbuka dan kepala tidak terbuka sebenarnya itu adalah kebiasaan adat istiadat bangsa Yahudi itu, Bun. Adat istiadat kepala mutiper. Ya, orang Yahudi, orang-orang Israel harus kepalanya dibuka. Kristen harus ditutup. Karena pemberitaan Injil bukan hanya kepada orang-orang Israel, Bang. Makanya Rasul Paulus dia memberanikan diri untuk menceritakan bahwa bukan tentang buka ataupun tutup, bahwa semua orang harus menerima karena ini adalah berita tentang kerajaan surga. Itu ajaran Kristus palsu yang menemui dia tuh dengan 13 surat-suratnya itu yang menyesatkan kalian, Bang. Bukan gitu juga kali, Bun. Bukan menyesatkan dia sesungguhnya, justru kepada orang-orang yang tidak termasuk dari bangsa Yahudi, Bun. Justru orang Yahudi sendiri menolak Yesus, Bun. Kalau di Israel sendiri hanya 2,3 loh yang ini Kristen loh. Semakin melebar ya. Kenapa sih? Masuk Bang Hendi. Ya. Bro, pria sejati. Ya. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang diperkenalkan Paulus sama nggak? Sama dalam kisahnya, Bang. Sama. Tuhan yang diperkenalkan Yesus siapa? Bang Hendi, tabe. Dirubah sedikit pertanyaannya supaya agak ringan. Tuhan yang diperkenalkan oleh siapa Bang Hendi tadi? Oleh Yesus. Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Tuhan yang bersunat atau Tuhan yang tidak bersunat? Udah lebih susi itu. Gampang itu malah. Oh iya udah. Coba. Kalau Coba tidak Bang, bersunat berarti Bapak, kalau Tuhan bersunat berarti Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, kan gitu. Oh iya paham. Kan Bapak nggak mungkin bersunat. Atau dimundurin selangkah, bro. Ya. Tuhan itu bersunat atau tidak? Nanti dijawab. Iya. Bersunat. Di umur 8 tahun Yesus disunat. Oke. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Yahudi itu bersunat nggak? Bersunat, Bang, bersunat. Tuhannya Yahudi bersunat? Bersunat, Bang. Karena itu adalah sebenarnya ajaran orang Yahudi dari Ibrahim itu, dari Abraham, dari bangsa-bangsa Yahudi. Ya siapa nama Tuhannya Yahudi? Nah, ini Bang ya, di perjanjian lama, ahli-ahli Taurat itu adalah menyembah Allah satu-satunya. Ya, bersunat nggak itu? Kenapa? Bersunat nggak itu yang barusan kau sebut? Mereka bersunat, Bang, karena itu udah hukum adat istiadat mereka di sana, Bang. Saya nggak nanya hambanya, saya nanya Tuhannya. Tuhannya Yahudi bersunat nggak? Tidak diceritakan di dalam perjanjian lama, Bang. Oke, baik. Tuhannya Kristen bersunat nggak? Bersunat. Beda atau sama? Beda, karena orang Yahudi, Bang, menolak.
Artinya Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen, betul? Ya, ada sebagian Bang ya, sama dengan kita orang Indonesia dengan orang Islam dan orang Kristen sama seperti itu. Iya udah, kesimpulannya Tuhannya Kristen itu bersunat, Tuhannya Yahudi enggak. Artinya Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi beda, betul? Ya, Oke, lanjut. Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Yesus orang Yahudi, lahir Oke, di Galilea baik. Nazaret. Baik, sebagai orang Yahudi, Yesus bertuhan nggak sebagai orang Yahudi? Gimana sih pertanyaannya Bang? Yesus bertuhan nggak gitu gimana? Saya Kan menjawab. Yesus orang. Bang, Yesus itu manusia betul, tetapi dia tidak dilahirkan seperti kita Bang, yang bersetubuh dengan bapak ibunya lalu melahirkan anak. Di Al-Quran juga ada itu Bang. Yesus kan pernah ada di bumi ini Bang ya, betul nggak? Ya, Berapa tahun di bumi dia? selama 33 tahun. 33 tahun. Waktu di bumi dia orang, ya betul ya, dia orang ya, orang Yahudi ya. Ya, silakan Bang, lanjut ya silakan. Oke. Sebagai orang Yahudi, Yesus di bumi, dia bertuhan atau tidak bertuhan? Halo. Sebagai orang Yahudi, Yesus ini, dia bertuhan atau tidak bertuhan? Iya, dia membawa berita ya dari bapaknya Bang. Dia mengerjakan perintah dari Bapa, mengerjakan perintah daripada Allah itu sendiri melalui dirinya Bang sebagai anak tunggal Allah. Berarti dia bertuhan toh? Betul? Betul? Betul kah Bang? Manusia Yesus ini orang Yahudi loh, dia bertuhan. Betul? Ya, silakan. Oke, bertuhan. Silakan aja narasinya dulu Bang. Jadi jangan Enggak, saya nggak narasi Bang, saya cuma pendek-pendek aja. Saya ingin abang jujur menjawab aja udah. Gitu loh. Karena Yesus itu sendiri tidak memiliki Tuhan Bang, karena dia adalah firman Bang, roh, dan dia menyerupai manusia yang ada di bumi ini aja. Yesus di bumi itu dia manusia beneran atau manusiaan? Manusia, betul. Manusia betulan ya. Ya. Oke, manusia betulan ini bertuhan nggak? Nah, kalau saya jawab sama abang bertuhan atau tidaknya, abang harus membaca lagi seperti Bang Zuma nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dulu Bang. Saya baca deh kalau begitu. Panjang pemaparannya Bang. Bang Zuma udah banyak membaca dia Sebenarnya ini. nggak perlu dipanjangin Bang, tinggal Anda jujur. Dia manusia ya, wajib lah bertuhan mana-mana manusia. Saya kan udah jawab Bang. Yesus itu di bumi manusia, betul Bang, manusia. Iya, saya tanya manusianya ini bertuhan kagak? Kagak Bang, dia Oh, berarti Tuhan manusianya itu sendiri. Yesus, kalau manusianya Yesus tidak bertuhan, artinya manusianya Yesus ateis, betul? Ya silakan, kalau itu ininya abang silakan, sah-sah saja. Lawan tidak bertuhan apa Bang? Lawan tidak bertuhan. Pemahaman abang tentang Yesus silakan saja, saya tidak membantah. Saya lagi nanya, Nah, karena manusianya pertanyaan Yesus ini, Maaf. lawan tidak bertuhan apa Bang? Bang, maaf, pertanyaan abang itu kayak pertanyaan anak TK gitu loh, tidak membangkitkan suatu keimanan dan tujuan kita kemana gitu loh Bang. Justru ini saya permudah pertanyaannya Bang, supaya Abang mudah menjawab. Oke, lanjut Bang, lanjut. Saya permudah supaya bisa jawab itu loh. Mundur lagi selangkah ya. Kita ada sepakat tadi, Yesus itu adalah orang, dia manusia seutuhnya, betul? Ya. Oke, kemanusiaan Yesus yang seutuhnya ini bertuhan atau tidak bertuhan? Ini saya baca sama abang ya. Tinggal dijawab Bang. Ya, jawabannya ini saya baca Bang. Ya, silakan Bang. Bukan narasi saya Bang, saya nggak mau menjawab dengan narasi saya sendiri Bang. Pasti abang nggak percaya karena saya. Ini Yohanes pasal 1 Bang ya. Ayat 1.
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di dalam ayat berikutnya adalah dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini menunjuk kepada Yesus, Bang, ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya Saya nggak tanya itu deh Bang, kepanjangan. Coba minta tolong bacain Bang Matius terakhir Bang, Matius 26:39 Bang, coba Bang. Enggak, satu-satu dulu, Bang. Belum selesai ini, Bang. Kan nggak ke situ pertanyaannya Bang. Bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya, Bang. Saya nggak nanya Yesus Tuhan apa enggak. Kita bahas kemanusiaan Yesus. Saya nggak bahas ketuhanannya. Oke. Kan gitu kita udah sepakat dari awal nih. Yesus itu orang manusia sejati di muka bumi gitu ya. Oke. Nah, minta tolong dong bacain Matius 26:39. Oke, saya buka, Bang, ya. Ya. Ini Bang Zuma kayaknya udah tidur nih. Enggak, masih ada. Bentaran doang, dia lagi ngopi bentar. Matius 26 ayat yang keberapa nih, Bang? 39. Oke. Biar firman Tuhan, biar saya membacanya, Bang, ya. Ini perikopnya itu tentang ayat 29, Bang, ya. 39. 37 ya, di tanah Getsemani. Oke, di taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Demikian firman Tuhan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ini kata Yesus, Bang, ya. Ya Bapakku, jikalau engkau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Oke, cukup. Udah Bang. janganlah. Yesus di situ sebagai manusia apa sebagai Tuhan di Bukit Bang, Getsemani? ini ayatnya kita belum selesai, Bang. Ya Kamu udah ampun. paham semua kita di situ, nggak usah Kalau dibahas. ayatnya dipotong-potong maka tidak Ya udah, masuk silakan ke baca. dalam esensinya, Bang. Ya udah silakan baca Bang, habisin aja. Iya kan, Kak? Abang suruh ini tapi abang potong kan nggak masuk nanti di tujuan akhirnya, Bang. Hanya di tengah jalan nyampe. Saya habiskan dulu, Bang, ya. Boleh? Iya silakan. Ayat 39 yang abang minta kan? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu, Bang, ayat 39 ya, Bang. Silakan. Ya udah ya. Di sini Yesus lagi ngapain Bang? Berdoa, Bang. Berdoa bagaimana cara berdoanya Bang? Sujud kepada Bapaknya. Sujud. Ya. Waktu dia sujud itu berdoa kepada siapa Bang? Kan udah ku bilang, Bang, sujud kepada Bapa di surga. Bapak, baik. Waktu Yesus sujud berdoa kepada Bapa itu Yesus bertuhan atau tidak? Dia sujud kepada Bapaknya, bukan kepada Tuhannya, bukan kepada Allahnya. Dia sujud sebagai anak kepada Bapa, karena Bapa yang mengutus dia kepada dunia ini. Yang mana yang Tuhan di sini, Bapa atau Yesus? Kira-kira dari ayat yang saya baca tadi, menurut abang yang mana, Bang? Jangan ditanya balik kalau saya udah paham. Saya nanya Anda. Bang, Di sini ada dua, satu sudut. Di sini ada Yesus. Dengar dulu. lagi, Abang. Ya ampun. Ya abang jawab lah. Di sini ada Yesus, ada Bapa. Pertanyaannya Abang sudah sederhana. tahu mempertanyakan hal yang abang sudah tahu, berarti itu namanya ngelantur, Bang. Ini lagi yang lain, Bang. Kalau yang belum abang tahu aja. Ini saya nggak tahu. Di sini ada dua nih. Dengerin ya. Jangan dipotong kan ada tadi panjang. Saya nggak motong. Kan gitu. Di sini ada dua. Di sini ada dua nih Bang. Ada Yesus, ada Bapa. Yesus di bumi, Bapa di surga.
Pertanyaan saya sederhana bang, yang mana yang Tuhan? A. Yesus di bumi, B. Bapak di surga, C. Keduanya Tuhan. Silakan bang. Iya, keduanya bang. Berarti Tuhanmu dua. Ya. Oke cukup lah. Udah aku Tuhannya dua, selesai. Ya. Waktu Yesus berdoa itu Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Dia sebagai Tuhan bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya, silakan. Iya, baik. Udah cukup dari saya. Makasih kejujurannya bang. Sederhana tuh kalau anda jujur. Berarti Tuhannya dia dua ya? Ya, kira-kira cara berdoanya gimana ya? Ya Tuhanku, aku ini Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya bang. Tuhan berdoa kepada. Ya jangan dibantah bunda, udah cukup lah. Netizen juga. Ini doanya ini ya, kalau mau ya, netizen juga dibantah dulu bang. Netizen juga dibawa udah milih kita disuruh diem, ya udah kita diam lagi gitu. Ini ya, bunda nanya kira-kira doanya seperti apa ya? Iya. Doanya kira-kira gimana? Kan Tuhan nih ceritanya. Berdoa kepada Tuhan. Coba bang. Nah. Ini doa Yesus kepada murid-muridnya. Ngapain dimundurin sih? Kasih topik baru bunda. Udah dijawab ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhannya dua, cukup udah. Coba bang, gimana kalau Tuhan berdoa bang? Gimana? Kan kita mau dia bagaimana prakteknya gitu loh, Tuhan berdoa. Aku Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya bang ya. Lucu kali. Kalau mau nanya bunda, doanya didengarkan nggak? Gitu loh. Kalau mau nanya. Ya gimana? Siapa tahu dia pinter nih. Gimana bang doanya kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bang Tria. Ya, sebentar bun ya. Oh oke bang. Ada yang sentimen sama gue. Bunda Mila turunkan saja katanya. Iya di bawah ini. Makanya dulu, kalau yang dulu. ngomong turunkan dulu, tuh bisukan. dulu ya, puaskan dulu netizen. Dia maunya Banjuma. Banjuma masih bisa bicara. Banjuma, biar netizen nggak kecewa di bawah ya. Saya itu masih paling menghormati netizen. Bang Handi, kan Gurunda itu capek juga. Beliau butuh nggak apa-apa, kita panggil dulu supaya netizen itu nggak minta-minta lagi gitu loh. Netizen kan raja, benda biarin. Saya orang baik loh. Raja. Bang Juma masih monitor. Ya kalau begitu kita diam semua. Jangan ada yang ngomong ya. Nah, biar Bang Juma yang ngomong. Yang lain diam dulu, standby semua. Karena maunya netizen Banyuma yang ngomong. Bunda Rama diam. Bentar dulu. Bunda Rama diam, saya diam, Bunda Mila diam. Silakan. Rungkat. Enggak apa-apa, enggak maunya netizen begitu. Kita ikuti dulu dia, gitu. Enggak apa-apa. Padahal cuma dengar, bayar persepuluhan enggak kok. Dengar ya bun, yang tadi ya boleh saya ya, baca? Silakan, boleh bang. Ya, boleh ya. Ini tertarik ya. Oke, saya baca doa kepada Tuhan. Ini di Yohanes Bunia, Yohanes pasal 17 itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17, coba kita buka bang ya. Yohanes 17 berapa? Ayat 1. 17:1. Oh. Iya, sampai 26. Berbahaya nih kalau ke bawah bang, nggak apa-apa. Iya. Tuhan ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, demikian kata Yesus. Ya, lalu kan Tuhan, bang, bentar, kau bilang Tuhan berdoa kepada Tuhan, itu kan Yesus di situ. Iya. Ini Yesus dalam mode apa? Dalam mode manusia atau mode Tuhan? Nggak ada di situ tertulis. Yesus ini kan Tuhan bun. Tadi kan ini Tuhan. Kan dua natur nih Tuhanmu nih. Dia dalam posisi apa nih ketika dia mengajarkan murid-muridnya? Posisi manusia atau ke posisi Tuhan? Dia di dunia sebagai manusia bun. Ketika dia berdoa sebagai manusia. Dia di dunia sebagai kapan manusia. Dia jadi Tuhan? Kapan jadi Tuhan dia? Kapan? Kira-kira kapan ya dia? Kapan Yesus menyadari dirinya kalau dia Tuhan? Kira-kira kapan bang? Oke.
Bunda mau tahu ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Kasih Yohanes 5:30 Bunda, Yohanes 5:30. Kau berikan Ini kepada kita kasih dia. agar mereka. Bentar Bang, ini saya Bang, saya ikuti dulu, Bang. Iya, Dengar dulu silakan. Bang. Silakan Bun, buka. 17:1 kan kau mau bawa, oke kita buka ya. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit yang kutuhankan Bang, dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Dia minta dimuliakan Bang. Kok Tuhan minta dimuliakan? Supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu Bang, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus, satu-satunya Allah. Kalau satu-satunya berarti bukan dua. Jadi terbantahkan lagi kau bilang dua Tuhanmu. Satu-satunya loh, berarti Yesus bukan Tuhan tuh. Nah, apalagi satu-satunya Bun. Ini kan penerjemahan Bunda dari kitab yang Bunda baca, sah-sah saja saya pikir. Mau dirubah dia itu dua-duanya Tuhan yang benar di situ. Mau dirubah. Jadi dia salahkan penerjemah. Yang telah engkau utus kan ada di situ. Yang diutus oleh Allah siapa? Yesus kan. Oke, gini. Mengenal engkau. Engkau satu-satunya Allah. Kalau satu-satunya anakmu, apakah anakmu dua kalau satu-satunya? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus, itu kan koma ya, mengenal. Benar Rama nggak bisa bertanya pertanyaan di sini. Sabar Ki dulu, biar dulu ku tes otaknya nih orang. Iya, pertanyaannya di situ Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya kan sudah ku tanya dia, makan berkelit dia. Nah sekarang saya tanya Bang, menurut Yesus Allah itu satu-satunya atau ada dua-duanya? Nah, sesuai dengan ayat yang Bunda baca tadi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kira-kira pemahaman Bunda seperti apa dengan ayat ini? Satu-satunya Allah yang benar, koma kan? Itu satu poin. Satu-satunya berarti nggak ada duanya tuh. Kalau kau dibilang anakmu satu-satunya, berarti anak tunggal, siji. Ya, satu-satunya anakmu, berarti anakmu cuma satu biji, tunggal. Allah yang benar, yaitu cuma satu-satu Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus ini utusan. Di dalam Bibelmu tertulis, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Perkataan Yesus ya di Bibelmu ya. Dan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jadi nggak mungkin utusan dengan yang mengutus itu setara, sama. Nggak mungkin tuan dengan hamba nggak mungkin sama. Kenapa sih sulit kali kalian membedakan ini, memaksakan kali anak Maria ini Tuhan gitu loh. Oke, kalian ini sebentar. Kamu ini Bang, oten-oten ku tengok ini ya, melanggar kaidah berbahasa. Saya tanya kecerdasanmu, apakah menurutmu Bang, Rasul itu adalah Tuhan? Tidak Bun. Ini berarti kau cerdas, pinter kau. Ya, kau bisa membedakan Rasul dengan Tuhan. Kalau Rasul itu bukan Tuhan Bun, tidak Bun. Coba kau baca Ibrani 31. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Ingat kata-katamu tadi, kau bilang Rasul itu bukan Tuhan. Di sini di Ibrani 31, Yesus adalah Rasul. Oke? Ya. Gimana? Kau mau rubah lagi? Kau mau jilat lagi ludahmu, kata-katamu kau mau jilat? Enggak. Itu merujuk ini Bunnya. Apalagi itu? Inilah aku bilang kau ini 1 Korintus 14:10 oten botol karena Kristus palsu. Inilah kau ini tadi kau sehat ketika aku bilang apakah Rasul itu Tuhan? Tidak Bun, sehat kau ya kan, otakmu normal. Sekalinya menyangkut nama Yesus tiba-tiba kau jatuh kepada 1 Korintus 14:10 oten botol karena Kristus palsu. Inilah Bun, 1 Korintus 14 itu dibaca semua Bun. Iya, poinnya di situ kan
1 Korintus Oten. Kami kan di situ kalian toh murid-murid si pengikut Paulus. Kami botol karena Kristus, kalian bijak karena itu kan gitu poinnya di situ kalian. Jadi itu bukti loh, bukti tadi bahwa ketika saya berkata, apakah Rasul itu Tuhan? Anda sehat, bukan bun, tidak, kan? Tapi ketika aku bawa nama Yesus, tiba-tiba kalian jadi botol, lupa ingatan. Ibrani 3:1, pandanglah kepada imam besar, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Tiba-tiba Anda bilang itu beda. Oh, Mama Eko ini benar-benar deh noten-noten. Semua data-data di Bibelmu kau bantah. Kau bantah, ya kau ingkari kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau nggak bisa membedakan nabi, rasul, utusan, Mesias. Nggak bisa, kau buta memahami itu. Padahal di dalam Bibelmu itu ada tertulis Yesus hamba, Yesus Mesias, Yesus rasul, ya kan? Terus Yesus Tuhan di mana di Bibelmu itu? Kau imani dia Tuhan. Bahkan kau pun mengatakan dua Tuhanmu. Konyol kali kau ini. 1 Korintus 14:10 itu poinnya. Kalian botol karena Kristus, membuang akal sehat. Padahal dari jam berapa tadi kau diedukasi oleh guru kami ya, tapi otakmu itu nggak nyambung. Kau matikan akalmu, kau tabrak semua kaidah-kaidah berbahasa yang benar. Udah, dan tadi 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kau masih langgar lagi, berkamuflase kau sana kemari. Persis kau ini si penyesat yang datang kepada si Paulus, ya kan? Lihat kalian, lantas Paulus mengatakan yang dia tuhankan itu, yang kalian tuhankan itu terkutuk, ya sibilisis. Karena kalian tersesat, disesatkan semua. Miliaran orang disesatkan sampai kalian itu jadi orang-orang yang buta akal, buta hati, buta akal, mematikan akal kalian. Bukti tadi, Rasul itu kalian masih sehat selama tidak menyangkut kepada Kristus palsu. Tapi kalau sudah menyangkut kepada Kristus palsu, jadi hilang ingatan. Fakta loh, makanya ku tes kecerdasanmu. Ternyata kalian memang botol. Silakan lanjut. Iya, mantap Bun. Itu data bro, kita buktikan. Mantap Bun. Cuman saran saya Bu, kalau mau baca ayat kayak yang Bunda baca itu tadi, 1 Korintus ayat 14 itu, ya itu Ibrani 31 bang, Ibrani 31 menandakan kau botol demi Kristus palsu. Dan saya tanya kau, apakah Rasul itu Tuhan? Kau bilang tidak Bun, bukan. Sehat kau kan? Sehat. Sehat walafiat, kau kepalamu kan normal. Tiba-tiba kalau kita sudah bawa nama Mesias Kristus palsu, oh hilang ingatan, jadi botol. Inilah 1 Korintus 14:10. Itu fakta loh. Makanya dibaca Bun. Izin Bun. Jadi makanya salam dua Kristus dibaca, Bang. Bun. Salam dua Kristus. Jadi Kristus itu ada dua, Kristus anak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dua Kristus, ada pula ini yang perlu saya ketahui, mau belajar-belajar nih. Mana Jadi duluan Kristen, Bang? ada Kristusnya? Saya Muslim lah, ngapain Kristen? Nggak masuk akal. Oh, Masya Allah. Bang ini ya, aku ingat, ku kenal namanya ini ya, siapa ya? Jadi kalau menurut saya, duluan ada Kristus yang dia mati dulu, bangkit lagi mengadakan penampakan, daripada yang hari ini telah lahir bagimu. Karena menurut Bible, duluan ada, dia metong dulu, dikubur, kemudian dia bangkit lagi baru jadi Tuhan, itu duluan ada. Baru yang dikatakan itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat katanya. Itu belakangan. Terus? Nah, di situ dua Kristusnya. Karena begini,
Satu kan dia hanya diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, itu Nabi orang Nazaret. Nah, kalau itu kan jelas sah. Tetapi yang dia metong dulu baru bangkit lagi, ajarannya kan untuk luar bangsa Israel. Tapi duluan ada, kalau yang dia bangkit dulu baru jadi Tuhan itu kan dari 1 sampai 33. Itu tanpa batas bangsa dengan pelopor Paulus. Tapi kalau yang apa itu memang ada kata orang Bani Israel. Karena di dalam kitab Bible itu juga dikatakan orang banyak itu berkata, itulah Nabi orang Nazaret. Berarti hari ini terlahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud, itu Nabi orang Nazaret. Nazaret adanya tahun berapa? Jangan-jangan belum ada di abad pertama. Sementara Bani Israel menyatakan di Sanhedrin 43a, Ngiso Nazaret. Belum lagi Nazaret namanya di abad pertama. Sementara di Bible udah dikatakan, orang banyak itu berkata, itulah Nabi orang Nazaret. Berarti lebih dari abad kedua ini kejadiannya. Kalau dia mati bangkit lagi baru jadi Tuhan, dia itu telah mati tahun 33. Barangkali di situ belum lagi Nazaret namanya. Tetapi di kitab itu sudah mengatakan Nazaret. Bang Pria dengar nggak? Berarti Bang Pria. Iya, saya dengarkan Bun. Silakan Raja apa nih, maaf. Udah selesai. Dia udah dapat poinnya bahwa 2 Kristus. Salam 2 Kristus. Ya, memang Kristus kalian ada 2. Satu Kristus asli, satu Kristus palsu. Bukan, sama-sama asli. Enggak lah, yang satu tuh kan yang datang waktu di Antioquia itu yang dimaksud Bang Zuma. Nah, itu silakan bernarasi dulu biar disamakan dulu ini. Enggak usah, nggak apa-apa. Si Bang Raja juga udah bener itu. Tapi maksudnya tuh Anda terima nggak itu? Itu poinnya. Bahwa Yesus adalah tetap Yesus, Bun. Tidak ada lagi Yesus yang lain kecuali Mesias-Mesias palsu. Membantah abangku. Membantah Bible itu dikutuk Roh Kudus, abangku. Silakan, Bang. Sabar, kamu harus sabar. Bila datang kepadamu Yesus lain mengajarkan Injil di luar yang kami berikan ini, ya kan gitu katanya abangku. Jangan dibantah lah, itu dikutuk sama Roh Kudus. Ya, silakan. Boleh saja abang sampaikan seperti gitu. Saya tidak membantah. Enggak, aku bang mengingatkan aja ya bang. Abang nggak mengakui adanya banyak Yesus. Yang adanya akan muncul nabi-nabi palsu, bang. Iya, makanya kan gini bang. Stop sampai situ bentar, Bang Raja. Sebentar, saya ngambil poinnya. Berarti dia tidak percaya dong apa yang diomongin. Jadi Anda lebih percaya omongan Yesus daripada omongan Paulus kan? Kenapa Anda nih sekarang jadi pengikutnya Paulus, nggak ngikutin Yesus? Kalau Anda percaya omongan Yesus itu benar, akan datang nabi-nabi palsu. Sementara Paulus kan tidak seperti itu. Dia bilang dari mana Bunda? Dari mana Bunda yakin bahwa saya percaya dengan pengikut? Lah itu barusan bilang tadi, barusan ngomongin omongan Yesus bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Berarti Anda percaya dong omongannya Yesus? Bun, kita baca Matius 24. Matius 24. Sebab Mesias palsu. Kok cuma nabi-nabi palsu tersebut? Mesias palsu ini. Bun, dia percaya omongannya Yesus, dia percaya. Sekarang saya tanya, kalau Anda percaya omongan Yesus, kenapa Anda jadi pengikut Paulus? Kan bertolak belakang sama pendapat Anda. Gimana sih? Coba jelasin dulu sama kita nih. Iya, narasinya yang benar gitu loh, Bun. Apakah Anda pengikut Yesus atau pengikut Rasul Paulus gitu kan pertanyaannya? Nah, ya bisa juga begitu, boleh. Nah, jadi kalau saya tadi dari pertama bahwa saya pengikut Yesus dan saya percaya terhadap ajaran Rasul Paulus karena itu adalah merupakan ajaran daripada Gak bisa, percaya dua-dua itu nggak bisa, harus pilih salah satu karena bertentangan.
Bertentangan bang. Makanya nih sekarang begini deh, kita nggak usah debat kusir ya. Anda tuh kan seorang Kristen, masa Bang Zuma, Bang Andi, Bunda Rama tuh lebih mengerti isi Bible Anda. Nah kalau Anda tidak percaya apa yang kita bilang, pelajarin sendiri, pelajarin lagi, buka Bible. Bener nggak nih omongan si Bunda Mila bahwa ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu bertentangan? Anda tidak bisa memilih dua itu, pilih cuma satu. Anda percaya sama Yesus, kerjakan, berarti Anda harus bersunat, Anda harus sholat, Anda harus berwudu seperti orang Islam mengajar sekarang ini. Atau Anda percaya sama si Yesus, sama si Paulus yang seperti ini, yang seperti sekarang ini lakukan, tidak bersunat, berbohong boleh, dan lain-lain. Itu ajaran Paulus. Jadi Anda harus milih, Anda nggak bisa pilih dua-duanya, nggak bisa. Itu tidak akan pernah terjadi. Dah, ayo Bun, tambahin Bun apa? Ya kalau dia mengaku pengikut, nggak mungkin seorang yang mengaku pengikut Yesus itu Yesus anak Maria ya. Nah, dia akan sekaligus dia akan jadi Kristen, nggak mungkin. Karena Yesus anak Maria tidak mengajarkan kekristenan seperti yang kalian imani, kecuali Kristus palsu yang datang kepada si Paulus. Tambahan dikit, itu ajarannya. Tambahan dikit. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Tidak ada ajaran Kristen yang dia ajarkan. Itu semua bertolak belakang. Jadi Kristen kalian itu datangnya dari siapa? Dari Paulus. Ayo lanjut Bun. Yang lain dia Gurunda mau mengedukasi, tapi ini orang aduh. Ya. Betul 1 Korintus 14:10 ya. Botol demi Kristus. Tapi nggak apa-apa ya, semoga dia dapat hidayah. Enggak, saya rasa narasi Bible itu searah. Karena begini. Aduh. Terus. Siapa yang lagi ngomong? Saya nggak lihat. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kita merujuk kepada anak Maria, yaitu Yesus yang dimuliakan ya. Terus ketika dia dibaptis, terbuka langit, terdengar suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi. Nggak mungkin dia terkutuk kan? Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Artinya dia diberkati, ya kan? Nah tiba-tiba kata si Paulus di Korintus di Galatia 1:13 terkutuk katanya. Aduh mama ya kan? Artinya yang kau tuhankan itu bukan Yesus anak Maria yang mati, yang kau katakan dia yang mati terkutuk. Enggak, dia dimuliakan. Kemudian ajaran Paulus, buktinya ajaran Paulus dengan ajaran Yesus bertentangan. Artinya yang kau imani itu bukan ajaran Yesus anak Maria, tapi Kristus palsu yang mendatangi si Paulus. Setuju, itu setuju. Bertentangan Bang. Makanya si abang nih kalau belum ngerti kan, Bang Zuma udah ngomong dari tadi, masih belum nyandak juga, ditambahin si Bang Andi, ditambahin Bunda Rahma. Kalau belum ngerti berarti Anda memang harus sering-sering naik ke Komal dan pelajarin lagi di mana letak pertentangan antara ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Nah sekarang ini coba teman-teman yang di bawah yang ada 4 juta manusia ketik Yesus tidak mengenal Kristus, biar orang Yesus anak Kristus, Yesus tidak mengenal Kristen, biar si bapak ini belajar bahwa memang ajaran Kristen itu bukan ajaran daripada Yesus, tapi ajaran daripada Salam Dok Kristus aja. Oke, salam Dok Kristus. Oke, izin bunda-bunda boleh? Silakan. Iya. Ini ada Bang Krishna. Bang Krishna, selamat malam. Malam. Bang Krishna, dibuka mic-nya Bang. Udah turunin aja lah, nggak jelas. Ini beliau yang dari Katolik itu Bunda. Oh, ini udah harus syahadat. Oh, tidur kali, udah pagi kan di sana bukan? Belum. Bang Priani baik loh Kang Dito, sopan, enak dari tadi ngobrol kan panjang lebar. Cuma mungkin memang belum terbuka ya. Saya maklum ya benar-benar Bang Pria, karena Anda kan dari kecil diajarin orang tua. Seperti kita orang Islam juga diajarin orang tua. Nah sudah besar, maksudnya anak-anak di sini juga di Amerika kalau udah mulai berpikir, dia bertanya-tanya soal Natal dan lain-lain itu banyak sekali kebohongan-kebohongan yang diajarkan. Makanya begitu besar berontak. Wah nggak benar nih, apa yang diajarin seperti ini, seperti itu. Nah Anda sebagai orang yang dewasa berakal,
Coba deh kalau memang kita di sini salah, terutama Gurunda dan lain-lain ini salah memberi narasi tadi. Anda lihat sendiri di situ jelas itu perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Jelas, clear. Makanya yang cerdas-cerdas, yang punya akal pasti mualaf. Saya garansi 100%. Sebenci-bencinya Anda sama Islam, mau menghujat mau apa, tapi begitu akal Anda mulai terbuka dan Anda tahu perbedaan ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu berbeda, pasti Anda masuk ini mualaf. Silakan aja, take time. Nggak akan pernah sehari langsung begitu, nggak akan mungkin. Anda harus mempelajari, karena Islam itu tidak mau orang bodoh. Islam itu mengajarkan orang harus pintar, harus cerdas, harus berakal. Itu Islam, karena kebodohan di Islam itu adalah neraka jahanam. Tuh, jadi diajarkan, suruh belajar kemana-mana, suruh belajar, suruh hijrah ke sini, suruh cari ilmu ini, suruh ini. Bukannya terima cuma sholat aja 5 waktu gitu, enggak. Harus tahu dulu apa manfaat sholat. Malah sekarang bisa disambungkan ke sains. Manfaat sholat untuk badan, manfaat sholat untuk otak. Di mana otak itu tidak ada satu titik darah atau satu jalur darah. Begitu kau sujud ke bawah, berapa detik bacaan itu darah mulai mengalir. Tuh. Jadi Islam itu benar-benar akal dan sains. Nah, sains datangnya belakangan. Makanya orang-orang yang menemukan sains sekarang, begitu dia balik ke Al-Quran, dia lihat 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW buta huruf, tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia tahu mendalamin sains-sains yang baru ditemukan sekarang? Tuh, itu aja. Nanti kita belajar ke Islam. Kristen Anda dulu nih perkuat nih. Mana nih, bener nggak nih? Ibu Nabi ngoceh doang. Gitu Bang Pria. Ayo tanggepin, coba, ingin tahu. Orang dia nggak dengerin. Dia nggak dengerin. Baik kok. Dengerin. Kembali ke topik dulu ya. Saya dengerin semua. Bentar Bang Andi, biar dia itu dulu, biar dia jawab dulu pertanyaan saya. Mau nggak tuh belajar begitu? Melihat bagaimana perbedaan antara Yesus sama Paulus. Pernah nggak ada menemukan bahwa itu dua orang itu bertentangan? Oke, boleh saya jawab? Boleh. Oke. Ini dari tadi saya melihat di komalnya Bang Zuma antara bagaimana pengajaran Yesus anak Maria dan pengajaran daripada Rasul Paulus. Ya. Nah, saya menjawab bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu berasal daripada Allah itu sendiri. Nah, dari Rasul Paulus, dia mengajarkan kepada jemaatnya berdasarkan apa yang telah dirasakannya dan dialaminya sendiri tentang Yesus itu. Jadi bukan sesuatu yang harus dia dapat dari mana-mana. Dia mengerjakan, karena keselamatan harus dikerjakan. Begitu yang dia sampaikan. Jadi dari diri dia sendiri dong, bukan dari Allah Bapa, dari Bapa atau dari Yesus. Dari dia sendiri. Benar kata Bang Zuma tadi kan, Gurunda saya tadi udah bilang. Itu akal-akalannya si Paulus, atau dia memang mengajarkan apa yang diajarkan dari ini, karena dia mengangkat dirinya sebagai Rasul, makanya dia buka sendiri. Jadi pinter-pinterannya dia. Nggak ada kan itu dari kalam ilahi, dari Bapak mengajarkan ke dia. Okay. Kalau dia mengaku nabi, berarti dia salah satu nabi palsu. Itu yang dikatakan Yesus. Boleh saya lanjut, Bun? Ya lanjut. Nah, ini merujuk kepada Rasul Paulus ya, Bun ya. Jadi ya. Tadi Bunda ini tentang Rasul Paulus, mengenai pengajarannya, dia mengaku-ngaku Rasul. Sesungguhnya kalau dia sebenarnya, tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa Rasul Paulus ini orang cerdas di antara bangsanya, dan dia adalah orang yang taat terhadap agama Yahudi, dan dia adalah yang membunuh. Dia cerdas untuk membodohi orang, untuk menyesatkan orang. Dia cerdas. Kecerdasannya dia salah gunakan. Ya toh, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di 2 Korintus 11. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan menurut firman Tuhan. Jadi surat-suratnya itu bukan dia dapat wahyu dari langit atau firman Tuhan, enggak. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan menurut firman Tuhan. Jadi pendapatnya sendiri, arogannya. Ya kan? Coba ditanggepin tuh, suruh tanggepin Bun, yang itu Bun. Nah, nanti kita bahas yang lain.
Coba tanggepin tuh suratnya dia sendiri, dia dapat dari diri dia sendiri. Dari tadi Gurunda tuh sebenarnya udah ngomong begitu, tapi Anda tuh kayaknya kurang menangkap seluruh ceritanya, seluruh narasinya. Ayo Bang, buka mute-nya Bang. Iya, tentunya kan kita dapat ini dari surat-suratnya, Bun, ya. Begitu juga dengan habis bateraiku lagi ya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Nah, di suratnya ini dia menceritakan tentang dirinya, Bun, bahwa dia ini Bang Zuma tadi udah nyampaikannya, bahwa dia adalah sebelum dia ngikut Yesus ya, sebelum dia memberitakan tentang Kristus, namanya Saulus. Dan ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Kalau bunda-bunda nanti ada waktu baca semuanya dulu. Ya, kita sudah tamat berkali-kali, Bang. Oke, makasih. Kita tanggapi dulu. Boleh saya dengar dulu? Boleh saya didengarkan dulu atau saya dengerin bunda dulu? Oke, sebelum aku sampaikan Bang ya. Oke. Yang mengklaim, oke Bang ya, ini tentang si Paulus ya. Penyesatannya dengar ya Bang. Dia mengklaim dirinya sendiri rasul. Nggak ada yang menjadikan dia rasul atau dia diangkat dijadikan rasul oleh Yesus, nggak pernah. Atau dia dapat firman dari Tuhan, nggak pernah. Ya kan? Dia sendiri mengklaim itu di dalam Bible. Dia sendiri mengklaim dirinya rasul. Sama si Lukas. Lukas, tahu kan Lukas di Kisah Para Rasul itu dia menyebutkan Paulus ini rasul. Karena Lukas ini temennya, dokter pribadinya, orang Yunani. Oke? Jadi, silakan, Bun, silakan. Kerasulan Paulus itu dia sendiri yang mengklaim. Dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan. Faktanya dia, kebohongannya faktanya. Dia tidak dipilih oleh Yesus. Kalau memang dia benar, karena pengakuannya dia terpilih sejak dalam kandungan ibunya, harusnya dia terpilih jadi 12 murid Yesus. Kalau dia benar ya, buktinya apa? Dia jadi pembantai, pembunuh murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Inilah pembohongannya terbukti, ya kan? Kemudian klaimnya tentang kerasulannya. Cuma dia sendiri mengklaim sama si Lukas, orang Yunani, ya kan? Si penulis yang lain nggak pernah tuh. Kemudian yang mengklaim lagi pertemuan, yang menulis pertemuannya di pengakuannya ketemu dengan Mesias palsu yang di perjalanan ke Antioquia, ya si Lukas lagi, bukan penulis yang lain. Siapa si Lukas? Kembali lagi di tabib pribadinya, sahabatnya, ya, orang Yunani. Inilah yang membuat dia menelurkan ajaran Kristen di Antioquia untuk pertama kali. Murid-muridnya disebut Kristen. Ini yang menurun kepada kalian. Kenapa ajaran Yesus, perkataan Yesus di dalam Bible nggak nyampe? Palsu. Sementara ajaran Yesus anak Maria itu ya murni tauhid, estafet dari pengajaran Musa, hukum-hukum Taurat tidak dihilangkan. Sementara si Paulus ini mengatakan apa? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan antara langit dan bumi ajaran Yesus anak Maria dengan Kristus yang datang menemui si Paulus, yaitu Kristus palsu yang kalian tuhankan itu, yang terkutuk di tiang salib. Oke? Apa bertentangan ajarannya? Harus kalian cerdas berpikir. Kalau memang yang keyakinan saya benar ini, Kristen saya benar ini, harusnya sejalan dengan ajaran Yesus anak Maria. Tapi enggak, bertentangan. Kenapa kalian mati dipakein peti? Ya, dipakein jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Kenapa? Sementara Yesus ketika mati di kafani, itu tradisi orang-orang Yahudi sana. Artinya yang kalian imani itu adalah bersumber dari Kristus palsu. Oke Bang ya, saya rasa itu harus kepelajari Biblemu. Karena Paulus berkata, apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Dengan kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah. Ini ajaran apa ini kalau bukan penyesat? Cerdas menyesatkan iya.
Kecerdasannya dia gunakan untuk menipu, menyesatkan miliaran orang. Oke, nah fakta bukti nyata ya, Kristen berkembang di Roma Yunani sana. Oke, berkembang. Kalau Kristen itu kebenaran, harusnya berkembang di Yahudi sana. Ya toh, harusnya diterima kalau kebenaran. Karena Yesus ini datang kepada bangsa Yahudi. Kalau memang kebenaran itu Kristen, ya harus berkembang di sana. Seperti Nabi kami ya, Nabi Muhammad SAW. Islam yang dia bawa berkembang, berjaya di tanah Jazirah Arab sana. Itu kebenaran, berkesesuaian, fakta. Inilah kalian. Jadi stop mengaku kalian pengikut Yesus anak Maria, Yesus asli. Kalian itu pengikut Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Karena keimanan kalian berlandaskan surat-surat Paulus. Oke? Ya bro ya, itu aja. Saya rasa please deh, kau harus belajar lebih banyak supaya kau nggak tersesat. Ingat ya, hidup hanya sekali. Salah bertuhan kau apa, mampus kau di neraka bang. Harus kau ini belajar baik ya, di belmu. Saran dari kita, karena kita sayang bisa sama kalian. ditanggapi. Apa? Khotbah dakwanya Bunda boleh saya tanggapi atau Boleh sudah? Data ya, jangan congor. Kuturunkan kalau kau congor. Semua yang kusampaikan tadi berdata, berdalil. Bisa kau minta data-datanya, saya kasih. Iya. Ada sebagian tetap ya, ada sebagian juga yang tidak ada datanya, yang ditambah-tambah Bun ya. Oke. Mana? Ya mana? Coba ucapan saya yang mana? Kasih saya ucapan saya tadi yang tidak berdalil. Coba kasih yang mana? Ya. Kristus berkata, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, ada dalilnya. Aku terpilih sejak dalam kandungan, ada dalilnya. Ayo. Berdalil semua bang. Jawab. Saya tidak membahas apa yang tidak ada dalilnya yang Bunda sampaikan ya. Cuman saya menyampaikan bahwa Rasul Paulus yang Bunda sampaikan ini kan menyangkut kekristenan, bukan. Udahlah bang, capek membahas ini. Saya tanya saja satu untuk kau. Saya tanya saja kau bang. Bang, dengar apa pendapatnya? Paulus ini mengklaim dirinya sendiri rasul. Coba kasih tahu saya di mana di Bibelmu dia dipilih menjadi rasul oleh Tuhan ya, oleh Tuhan. Silakan. Kalau Yesus ada di Wahyu 1:1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti dia diberi wahyu, dia rasul, ada mengaku utusan. Sekarang saya minta Yesus terpilih sebagai Yesus lagi. Paulus terpilih sebagai rasul. Sekarang udah jam 2 memang. Paulus terpilih sebagai rasul oleh Tuhan. Silahkan. Karena kenapa bang? Dia itu palsu. Dia mengklaim dirinya sendiri rasul. Kalau memang dia rasul, tentu ada pengesahan ya, ada stempel, ada legalitas dari Tuhan tentang kerasulannya. Sekarang saya minta, ayo, dikit-dikit Rasul Paulus mana ada? Kapan dia menerima wahyu dari Tuhan? Bang, kasih bang. Ya, maaf, kedengaran suaraku. Ya udah aktif. Silakan bang. Iya, ini Bun, yang Bunda pikir itu bahwa Rasul Paulus ini membawa kekristenan. Tidak demikian Bun. Aduh Mama bisa para rasul 1427 di Antioquia untuk pertama kalinya lah murid-muridnya disebut karesteng. Paulus yang melebeli bang murid-muridnya. Inilah kalian yang sampai sekarang ini. Sebelumnya Rasul Paulus dia sebagai apa Bun? Sebelum dia dipakai oleh penjahat. Sebelum itu dia jadi penjahat bang. Dia adalah perwira Romawi, benar, orang Yahudi. Iya, penjahat. Yang membunai orang. Yang membasmi orang-orang percaya. Nah, karena tidak mengikuti. Ini tuh penjahat-penjahat gitu. Ini tidak mengikuti, ini Bunya di Kisah Para Rasul itu ditulis tentang Rasul Paulus. Dia berubah namanya tentang
dari Bang. Saulus ke Paulus. Dia mengaku bertobat kan? Kau imani dia bertobat kan? Nah, Dia bertobat karena yang dia matanya Bentar Bun, buta, yang Bun. mengkonfirmasi, Bang, yang mengkonfirmasi pertobatannya kan dia sendiri. Selalu dia mengklaim-klaim. Enggak ada yang bagaimana ya, enggak ada yang tahu prosesnya dia bertobat. Dia mengklaim dirinya bertobat. Perjalanan ke Ethiopia dia bertobat. Dia kan mengklaim dirinya sendiri. Perjalanannya bertobat itu akibat matanya buta, Bun. Buta di tengah jalan ketika menuju setelah melihat cahaya baru buta. Saya pernah baca sebuah sebuah literasi ya, menyatakan bahwa Paulus itu kena serangan epilepsi. Saint Paul, penyakit Paulus di Irlandia sana ya. Kena serangan ayan kalau bahasa ininya ayan, bahasa modernnya epilepsi. Tiba-tiba kan penglihatan cahaya, tiba-tiba buta, dan butanya itu tidak permanen ya, 3 hari melihat lagi. Itu diindikasikan dia kena serangan epilepsi. Mati-mati jangan kalau kami di Makassar ya, mati-mati ayam. Itu dia mengklaim dirinya itu bertobat. Siapa yang menyaksikan kalau dia ini benar-benar bertobat? Tidak ada kisahnya, Bang, misalnya dia bla bla segala macam ya. Biasanya kan orang itu kalau bertobat dari orang jahat, bertobat ya misalnya sering ke masjid, banyak mengkaji Al-Qur'an. Ya, misalnya di Islam ya. Ini kan tiba-tiba saja pengakuannya dia bertobat, pengakuannya melihat Yesus Kristus. Ya, siapa yang menjamin kalau dia bertobat? Ayo. Jadi Paulus ini, Bang, di Bibelmu selalu mengklaim dirinya sendiri. Aku Rasul Paulus, aku Rasul Paulus. Itu surat-suratnya itu. Aku Rasul Paulus bla 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 bla. Aku Rasul Paulus. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Kapan Tuhan berfirman kepada dia? Itu dulu yang kau pelajari. Aku udah, Bang, ya. Aku di sini udah tidur, anak-anak ini pada bangun. Itu